Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7. Demikian dikatakan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil pada saat ini adalah mengingat dan menghormati pemimpin rohani. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pemimpin rohani yang seperti apakah yang harus diingat dan dihormati yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani ini? Tentunya dalam penjelasan berikut nanti kita lihat mereka yang teladan dalam iman. Surat Ibrani adalah surat yang dialamatkan kepada orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Namun karena penganiayaan yang begitu berat, baik secara sosial dan secara fisik, dari pihak Yahudi dan Roma, mereka bergumul dengan iman kepada Kristus. Mereka mulai bimbang dan goyah untuk mempertimbangkan kembali kepada praktik Judaisme lama, agama lama. Surat ini secara khusus memberikan penguatan, peneguhan dan mengingatkan agar mereka tetap tinggal di dalam kekristenan dan tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Mereka juga dinasehati agar mengingat, memperhatikan dan mencontoh iman dari pendahulu yang mengimani Yesus Kristus yang kekal dan tidak pernah berubah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham meninggalkan kota dan keluarganya yang menyembah berhala karena Tuhan ingin memanggilnya dan ia pun taat kepada Tuhan. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan beriman kuat kepada Tuhan. Musa, bayi yang disembunyikan dan dibesarkan di Mesir, tetapi alih-alih merasa puas tinggal di rumah yang mewah, yang memperlakukan keluarganya dengan buruk dan menikmati kesenangan fana. Tapi karena iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja melalui iman, akan murka raja melalui iman. Musa pun taat dan memimpin umat Israel keluar dari Mesir sebagaimana perintah dari Tuhan. Demikian juga Stefanus adalah seorang martir pertama karena imannya kepada Tuhan. Ia terus mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitarnya sejak ia percaya dan tidak berhenti melakukan, bahkan sampai ia pun dilempari dan dibunuh sampai mati. Petrus, seorang pria yang tidak sempurna dan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi saat ia membagikan Injil dan diberdayakan, maka Petrus pun berhasil memimpin ribuan orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ia mengingatkan gereja dalam surat-suratnya tentang pentingnya penderitaan dan pencobaan untuk memurnikan iman setiap orang. Ia dipenjara karena iman dan akhirnya ia mati di dalam imannya itu sendiri. Mereka semua pemimpin kita terdahulu yang tidak hanya bisa mendominasi, tetapi memimpin dengan iman serta pengabdian yang taat sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh pemimpin iman kita yang sejak dahulu kala hingga saat ini kita mengenal mereka dengan pengorbanan dan keyakinan imannya. Itu perlu kita teladani sehingga kita pun bisa kuat menghadapi setiap tantangan terhadap iman kita kepada Tuhan. Upah terbesar bagi mereka yang taat kepada Tuhan bukanlah materi, bukan harta duniawi, tetapi kebahagiaan surgawi, kebahagiaan batin bagi mereka adalah perisai hidup. Kasih dan perlindungan terbesar ada dari Tuhan semata. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Dunia ini menawarkan banyak hal yang bisa membuat kita tergoda untuk meninggalkan iman. Rayuan-rayuan dan kata-kata manis, janji-janji membuat kita hampir-hampir tenggelam dan berani meninggalkan iman. Penderitaan dan kesusahan bahkan kesenangan semua menarik-narik kita untuk menjauh dari iman kepada Tuhan. Penulis Annie Lamott mengisahkan seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang tersesat di sebuah kota besar. Dengan cemas anak itu berlari mondar-mandir di beberapa ruas jalan mencari tempat yang ia kenal di kota itu. Seorang polisi yang melihatnya menyadari akan kesulitan yang dihadapi oleh anak itu, lalu menawarkan satu bantuan. Anak itu masuk ke mobil dan sang polisi menjalankan mobilnya secara perlahan-lahan menyusuri jalanan. Tiba-tiba sang gadis kecil itu menunjuk sebuah gereja serta meminta kepada polisi supaya dia diturunkan di sana. Maka polisi itu tidak yakin tentang apa yang dikatakan gadis kecil itu. Lalu ia meminta untuk alasan mengapa dia diturunkan di situ. Dengan tersenyum dan berkata anak gadis kecil ini gereja saya Pak Polisi. Anda tidak usah khawatir, saya selalu bisa menemukan jalan pulang dari sini. Itulah yang meyakinkan polisi itu untuk meninggalkannya di sana karena dia sudah dijamin keselamatannya. Mungkin kita saat ini sedang tersesat dengan banyaknya beban-beban dan masalah kehidupan kita. Tuhan adalah jalan pulang kita. Nats kita hari ini mengatakan, ingatlah pemimpinmu yang telah berhasil di dalam hidupnya. Pelayanan dan perbuatan mereka telah mengakhiri perlombaan iman dan mereka sekarang telah berpulang kepada Bapa dan hidup bersama Kristus di surga. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Memperhatikan kehidupan hamba Tuhan dan iman mereka bisa menuntun kita untuk bertahan dalam tantangan yang sedang bergejolak terhadap iman kita. Percayalah, jika kita melekat pada Kristus seperti para tokoh Alkitab lainnya, Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita karena Ia adalah kasih dan Ia tidak pernah berubah. Dia tetap sama baik kemarin, hari ini maupun untuk selama-lamanya. Selamat berjuang, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Dalam surat Ibrani 13 kami diingatkan supaya mengingat para pemimpin dan menghormati pemimpin rohani kami yang telah berlelah-lelah menunjukkan imannya kepada Tuhan dan mengajarkannya kepada kami tentang jalan kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Tuhan atas jasa baik mereka dan kesetiaan mereka. Perilaku hidup mereka sampai akhirnya menjadi contoh dan teladan kepada kami yang masih berjuang menjalani kehidupan.
Ajar kami untuk tetap mengingat-ingat semua perjuangan mereka, semua anak-anak Tuhan yang setia, yang rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang setia kepada Tuhan akan menerima kebahagiaan. Seperti Tuhan mengatakan, setialah sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah roh Tuhan senantiasa memimpin kami di dalam perjalanan peziarahan kami di dunia ini untuk memperjuangkan, mempertahankan iman kami sampai pada Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas kami bersama anak-anak, cucu, dan tetangga keluarga kami. Biarlah kami selalu saling menguatkan satu sama lain dengan banyaknya pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi, supaya tidak ada yang menjadi tertinggal dan putus asa, tapi tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini dan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.